Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Dwi Wicaksono, nomor absen 21 dari kelas 20 MIPA 6. Di video ini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari TF kesetimbangan ion dalam larutan garam atau hidrolisis. Untuk soal yang pertama, ke dalam 50 ml larutan amonium hidroksida 0,02 molar dengan pH 10 plus log 6 ditambahkan 50 ml larutan asam klorida 0,02 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Di dalam soal diketahui yaitu volume dari larutan amonium hidroksida atau V dari NH4OH yaitu sebesar 50 ml. Kemudian molaritas dari NH4OH sebesar 0,02 molar. Kemudian pH dari NH4OH sebesar 10 plus log 6. Kemudian volume dari asam klorida yaitu 50 ml. Molaritas dari asam klorida yaitu 0,02 molar. Dan suhunya sebesar 25 derajat Celcius. Untuk poin A, rumus kimia garam yang terbentuk yaitu NH4 plus HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O dengan garam yang terbentuk yaitu 4NH4Cl. Poin B, sifat dan perkiraan pH garam yang terbentuk. Karena garam yang terbentuk dari basa lemah yaitu NH4OH dan asam kuat yaitu HCl, maka garam bersifat asam dengan perkiraan pH kurang dari 7. Selanjutnya untuk poin C, jenis hidrolisis garam yang terjadi. Jenis hidrolisis garam yaitu hidrolisis parsial atau sebagian. Karena kation dari basa lemah NH4OH dapat terhidrolisis, sedangkan anion dari asam kuat HCl tidak terhidrolisis. Dengan reaksi NH4Cl menghasilkan NH4+ ditambah Cl-, kemudian NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH3- ditambah H3O+, kemudian Cl- ditambah H2O tidak terhidrolisis. Kemudian untuk poin D, Kb dari amonium hidroksida. Kb dari amonium hidroksida atau NH4OH yaitu yang pertama diketahui dari soal yaitu pH-nya sebesar 10 plus log 6. Dari pH kita beralih ke pOH-nya dengan cara menghitungnya yaitu 14 dikurangi dari pH yaitu 10 plus log 6 sehingga menghasilkan 4 min log 6. Kemudian dari pOH mencari OH-nya dengan cara mengantilogkannya sehingga OH- sebesar 6 dikali 10 pangkat min 4. Setelah OH- diketahui, kita masukkan ke rumusnya yaitu OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. OH- diketahui sebesar 6 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan akar dari Kb yang ditanyakan dikali dengan Mb sebesar 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kedua sisi kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya sehingga menghasilkan 36 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan Kb dikali 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian Kb sebesar 18 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya untuk poin E, pH larutan garam yang terbentuk berdasarkan data perhitungan. Yang pertama, kita tulis rumusnya yaitu NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4+ ditambah H2O. Setelah itu, kita cari molnya dengan cara volume dikalikan dengan molaritas. Yang pertama, mol dari NH4OH yaitu 50 ml dikalikan dengan
molaritasnya sebesar 2 dikali 10 pangkat min 2, sehingga menghasilkan 1 milimol. Kemudian dari HCl dengan volume 50 ml dikalikan dengan molaritasnya sebesar 2 dikali 10 pangkat min 2 molar, sehingga hasilnya 1 milimol. Setelah itu kita tulis MRS-nya. NH4OH mula-mula sebesar 1 milimol, HCl mula-mula sebesar 1 milimol, kemudian NH4+ dan H2O belum ada karena produk. Kemudian bereaksi NH4OH sebesar 1 milimol, kemudian HCl juga sebesar 1 milimol, dilihat dari mol yang paling kecil. NH4Cl sebesar 1 milimol dan H2O sebesar 1 milimol. Kemudian diketahui sisanya dengan mengurangkannya, sehingga sisa dari NH4OH yaitu habis dan sisa dari HCl juga habis. Kemudian sisa dari NH4Cl sebesar 1 milimol dan sisa dari H2O sebesar 1 milimol. Kemudian kita cari mol dari NH4Cl dengan cara milimol dikalikan dengan volume total. Milimol sebesar 1 milimol dibagi dengan volume total yaitu 100 ml, sehingga hasilnya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian kita tulis lagi reaksi dari garamnya, yaitu NH4Cl menghasilkan NH4+ dan Cl-. Kita menggunakan perbandingan dari molaritas, sehingga NH4Cl sebesar 1 dikali 10 pangkat min 2 molaritas dan koefisien yang sama yaitu NH4+ dan Cl-, sehingga sama-sama menghasilkan molaritas 1 dikali 10 pangkat min 2 molar dan 1 dikali 10 pangkat min 2 molar. Setelah itu kita cari H+-nya dengan rumus akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi dari NH4+. Sehingga Kw sebesar 10 dikali pangkat min 14 dibagi 10 dikali 10 pangkat 18 dikali 10 pangkat min 6, kemudian dikalikan 1 dikali 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya yaitu 1 akar 1 per 18 dikali 10 pangkat min 10, kemudian akarnya kita hilangkan. Untuk 1 min per 18 kita tetap akarkan, dan 10 pangkat min 10 nya diakarkan menjadi 10 pangkat min 5,5. Setelah H+ diketahui, lanjut ke pH. Rumus pH yaitu min log konsentrasi H+, sehingga min log akar 1 per 18 dikali 10 pangkat min 5,5 menghasilkan 5,5 min log akar 1 per 18, sehingga pH garam sebesar 5,5 min log akar 1 per 18. Kemudian untuk soal nomor 2, ke dalam 100 ml larutan asam asetat 0,05 molar dengan pH 3 min log 2 ditambahkan 100 ml larutan natrium hidroksida 0,015 molar pada suhu 25 derajat. Di soal diketahui volume dari asam asetat atau CH3COOH yaitu sebesar 100 ml, kemudian molaritas dari CH3COOH sebesar 0,015 molar dan pH-nya yaitu sebesar 3,3 min log 2. Kemudian volume dari natrium hidroksida atau V dari NaOH sebesar 100 ml dan molaritas dari NaOH sebesar 0,015 molar dan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Untuk poin A, rumus kimia garam yang terbentuk. Rumus kimia garam yang terbentuk yaitu CH3 plus COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O.
sehingga garam yang terbentuk yaitu CH3COONA. Kemudian untuk poin B, sifat dan perkiraan pH garam yang terbentuk. Karena garam yang terbentuk dari asam lemah yaitu CH3COOH atau asam asetat dengan basa kuat yaitu NaOH atau natrium hidroksida, maka garam bersifat basa dengan perkiraan pH lebih dari 7. Selanjutnya untuk poin C, jenis hidrolisis garam yang terjadi. Jenis hidrolisisnya yaitu terhidrolisis secara sebagian atau parsial. Karena anion asam lemah CH3COOH dapat terhidrolisis, sedangkan kation dari basa kuat NaOH tidak dapat terhidrolisis, yaitu dengan reaksinya CH3COONA menghasilkan CH3COO- ditambah Na+, kemudian CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH+ ditambah OH-, kemudian Na+ plus H2O tidak terhidrolisis. Selanjutnya untuk poin D yaitu Ka dari asam asetat. Ka dari asam asetat atau CH3COOH yaitu yang pertama diketahui di soal yaitu pH-nya sebesar 3 - log 2. Dari pH ke H+, ke konsentrasi H+, dengan mengantilokannya sehingga H+ dihasilkan 2 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya dari H+, kita langsung masukkan ke rumusnya yaitu akar dari Ka dikali Ma. Kita masukkan nilai-nilainya yang diketahui. H+ sebesar 2 dikali 10 pangkat min 3. Ka kita tulis kembali yaitu yang ditanyakan. Kemudian Ma-nya sebesar 15 dikali 10 pangkat min 3 atau 0,015. Kemudian kedua sisi dikuadratkan untuk menghilangkan akarnya, sehingga H+ menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6. Ka kita tulis kembali, akarnya hilang, kemudian dikalikan 15 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita bagikan 4 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 15 dikali 10 pangkat min 3, sehingga hasil dari Ka yaitu 4/15 dikali 10 pangkat min 3 atau 0,267 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya untuk poin E, pH larutan garam yang terbentuk berdasarkan data perhitungan. Yang pertama, kita tulis reaksinya terlebih dahulu, yaitu CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Kemudian kita cari molnya dengan cara mengalihkan volume dengan molaritasnya, sehingga mol CH3COOH yaitu 100 ml dikali 15 dikali 10 pangkat min 3 molar menghasilkan 15 dikali 10 pangkat min 1 milimol. Kemudian dari mol NaOH 100 ml dikalikan 15 dikali 10 pangkat min 3 molar menghasilkan 15 dikali 10 pangkat min 1 milimol. Kemudian kita tulis di status MRS nya. Yang pertama mula-mula mol CH3COOH sebesar 15 dikali 10 pangkat min 1 milimol. Mol mula-mula dari NaOH sebesar 15 dikali 10 pangkat min 1 milimol. Dan mol CH3COONA dan H2O belum diketahui karena mereka produk. Selanjutnya dari reaksi, untuk reaksi kita lihat dari milimol yang paling kecil, sehingga CH3COOH yang bereaksi sebesar 15 dikali 10 pangkat min 1 milimol. Kemudian mol yang bereaksi dari NaOH sebesar 15 dikali 10 pangkat min 1 milimol. CH3COONA juga sebesar 15 dikali 10 pangkat min 1 milimol. Dan H2O sebesar 15 dikali 10 pangkat min 1 milimol. Kemudian kita kurangi untuk mengetahui sisanya. Untuk sisa dari CH3COOH yaitu habis
dan NaOH juga sama habis. Kemudian dari produknya yaitu CH3COONA, sisanya 15 dikali 10 pangkat 1 milimol, dan H2O sebesar 15 dikali 10 pangkat 1 milimol. Setelah itu kita cari mol dari CH3COONA dengan cara milimol dibagi dengan volume total, yaitu 15 dikali 10 pangkat 1 milimol dari MR yang tadi dibagi dengan volumenya yaitu 200 ml, atau bisa ditulis dengan 2 dikali 10 pangkat 2 ml, sehingga menghasilkan 7,5 dikali 10 pangkat 3 molar. Kemudian kita tulis reaksi dari garamnya yaitu CH3COONA menghasilkan CH3COO- ditambah Na+. Kita menggunakan perbandingan mol, sehingga untuk CH3COONA sebesar 7,5 10 pangkat 3 molar, dan CH3COO- sama, yaitu koefisiennya 1, sehingga 7,5 dikali 10 pangkat 3 molar. Begitu juga dengan Na+, yaitu sebesar 7,5 dikali 10 pangkat 3 molar. Selanjutnya kita masuk ke rumus OH- karena garam tersebut bersifat basah. Rumusnya yaitu akar dari Kw dibagi Ka dikalikan dengan konsentrasi anion atau CH3COO-. Sehingga kita masukkan nilai yang telah diketahui. Kw sebesar 10 pangkat 14 dibagi dengan Ka sebesar 0,267 dikali 10 pangkat 3, dan konsentrasi CH3COO- sebesar 7,5 dikali 10 pangkat 3, sehingga menghasilkan akar 28,08 dikali 10 pangkat 14. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, sehingga menghasilkan 5,29 dikali 10 pangkat 7. Setelah OH- diketahui, lanjut ke POH dengan rumus log OH-. Kita masukkan nilainya, sehingga log OH- sebesar 5,29 dikali 10 pangkat 7, sehingga hasil POH-nya sebesar 7 log 5,29. Selanjutnya dari POH ke pH dengan cara pH sama dengan 14 dikurangi dengan POH, yaitu 14 dikurangi POH sebesar 7 log 5,29, sehingga hasil akhirnya yaitu sebesar 7 plus log 5,29 pH garamnya, sehingga pH garamnya yaitu 7 plus log 5,29. Selanjutnya untuk poin F nomor 2F, penggunaan garam yang terbentuk dalam kehidupan kita. Garam NH4Cl dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan baterai, kemudian dapat digunakan sebagai pembersih solder untuk industri pupuk atau lem triplek, kemudian bahan makanan untuk pembuatan roti, bahan pewarna tekstil, dan dapat menjadi obat batuk. Kemudian untuk yang 1F tadi, yaitu penggunaan garam dari garam CH3COONA. Garam tersebut dapat digunakan untuk menetralkan asam sulfat dari limbah, kemudian juga dapat digunakan untuk produksi ester, yaitu essence pada makanan dan minuman, cat pelapis pada mobil, dan bahan membuat sabun. Kemudian CH3COONA juga dapat digunakan sebagai bahan pengawet. Sekian video presentasi jawaban tes formatif bab hidrolisis dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.